Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung besaran-besaran gelombang. Seperti kita ketahui bahwa gelombang berdasarkan arah getarannya terhadap arah rambatannya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Jadi dalam gambar ini arah getarannya itu vertikal dan arah rambatannya itu horizontal, sehingga sudut yang dibentuk antara arah getaran dan arah rambatannya ini tegak lurus sehingga sudutnya 90 derajat. Gelombang transversal dapat dibedakan atau terdiri dari dua bagian, yaitu bukit dan lembah. Jadi bukit merupakan bagian yang di atas dasar gelombang ini, dan lembah adalah bagian yang berada di bagian bawah dasar gelombang. Ini yang dimaksud dengan dasar gelombang. Nah, yang dinamakan dengan satu gelombang pada gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Satu bukit dan satu lembah. Jadi pada gambar ini kita bisa menentukan berapa banyak gelombangnya. Ya, jadi gambar ini atau gelombang ini terdiri dari dua gelombang. Satu, dua. Ya. Jadi kalau yang bukit saja, maka gelombang itu terdiri hanya satu gelombang. Jadi nanti jika gelombang transversal itu hanya terdiri dari bukit saja, maka dinamakan gelombang itu hanya memiliki setengah gelombang. Atau hanya lembah saja, maka gelombang itu juga terdiri dari setengah gelombang. Nah, bagaimana nanti kalau hanya sampai di sini? Kalau hanya sampai di sini, kita bisa katakan setengah dibagi dua lagi, maka dari O ke A ini adalah seperempat gelombang, yaitu setengah dibagi dua. Sama juga, seperempat tambah seperempat menjadi setengah, dan begitu seterusnya. Baiklah, sebelum kita mempelajari cara menghitung besaran-besaran gelombang, kita latihan dulu untuk menentukan banyak gelombang. Ingat, satu gelombang pada gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Baik, kita mulai menentukan banyak gelombang. Silahkan siapkan kertas, alat tulis, kemudian tulis berapa banyak gelombang yang muncul di gambar berikut, dan nanti kita akan menampilkan bersama-sama jawaban atau kunci jawaban yang benar. Oke, baik, siap ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor terakhir. Oke, finish. Baik, kita cek jawaban masing-masing. Mulai dari nomor 1. Berapa ini?
1,5 gelombang. Nomor 2 berapa? 2,5 gelombang. Nomor 3 0,5 atau setengah gelombang. Nomor 4, oke, nomor 4 ini ada setengah dan ada seperempat, sehingga jawabannya adalah 3/4 gelombang. Nomor 5 berapa? 1 gelombang, 1,5 tambah seperempat menjadi 1/3/4 gelombang. Berikutnya kita akan mempelajari cara menghitung besaran-besaran gelombang. Sebelum kita mulai menghitung besaran-besaran gelombang, tentu kita juga harus mengetahui dan memahami mana saja yang termasuk besaran gelombang, yaitu amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kita pelajari satu-satu. Oke. Amplitudo merupakan simpangan terjauh. Maksudnya, ini dimaksud dengan ini adalah dasar gelombang. Gelombang transversal ada bagian yang naik. Jarak dari dasar gelombang ke bagian naik ini dinamakan simpangan. Berapa jaraknya ini? Itu namanya simpangan. Berikutnya, ternyata ada simpangan yang paling jauh dari dasar gelombang. Ini dia. Inilah yang dinamakan dengan simpangan terjauh atau amplitudo yang diberi simbol huruf A besar. Oke. Berapa amplitudo dari gelombang ini? Jika jarak dari puncak bukit sampai puncak lembah 10 cm, maka amplitudo gelombang ini adalah 10 dibagi 2, yaitu 5 cm atau 0,05 meter. 5 cm ke atas dan 5 cm ke bawah. Ingat, amplitudonya 5 cm. Selanjutnya, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap satu satuan waktu atau setiap detik, dan memiliki persamaan atau rumus F kecil sama dengan N dibagi T kecil, di mana F kecil itu adalah frekuensi dengan satuan Hertz atau ditulis Hz, N adalah banyaknya gelombang, dan T adalah waktu dalam satuan detik. Selanjutnya kita akan menghitung berapa frekuensi dari gelombang yang tadi. Ini. Berapa bergelombang ini? Diketahui banyak gelombangnya adalah 2 gelombang. 2 gelombang. Berapa T-nya? Kita lihat ini. Ini T kecil, ya, T kecil. Ini 4. Jadi 4 detik. Sehingga kita masukkan dalam rumus F sama dengan N per T kecil. Sehingga F sama dengan N-nya 2, T-nya 4, 2 dibagi 4 menjadi 0,5 Hz. Besaran yang berikutnya adalah periode gelombang. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu gelombang. Periode dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil dibagi N, di mana T besar
Nah, jadi kalau kita lihat, kalau frekuensi itu N dibagi T, kalau T periode, T kecil bagi N. Jadi ini merupakan kebalikan dari frekuensi, sehingga rumus lain dari periode adalah T besar sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T besar, di mana T besar itu periode dalam satuan detik, T kecil sama dengan waktu dalam satuan detik, dan N banyaknya gelombang. Kita coba selanjutnya menghitung periode dari besaran dari gelombang yang tadi. Nah, berapa? Jadi kalau kita lihat, kalau yang tadi itu F atau F-nya sama dengan 2 per 4, maka periodenya tinggal dibalik. T besar sama dengan 4 dibagi 2, atau sama dengan 2 detik. Selanjutnya, berikutnya besaran gelombang yang selanjutnya adalah panjang gelombang, yang merupakan jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Satu gelombang telah menempuh berapa jauh itu, jadi itu panjang gelombang. Panjang gelombang disimbolkan dengan huruf seperti ini, yang dibaca dengan lambda. Lambda sama dengan L dibagi N. Lambda merupakan panjang gelombang, L kecil merupakan panjang keseluruhan, dan N adalah banyaknya gelombang. Baik, kita menghitung. Lalu bagaimana cara menghitung besaran gelombang yang berupa panjang gelombang? Dari gambar ini, apa yang bisa kita ketahui? Yaitu N. Yaitu lambda sama dengan L dibagi N, di mana L-nya adalah ini, 8 cm, dan N-nya banyaknya gelombang, yaitu 2, sehingga lambda sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4 cm, atau dirubah ke dalam meter 0,04 meter. Ini meter. Jadi panjang gelombang dari gelombang ini adalah 0,04 meter atau 4 cm. Yang terakhir adalah kita menghitung cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang merupakan jarak yang ditempuh dalam satu satuan waktu atau 1 detik. Dirumuskan V sama dengan lambda dibagi F, dan karena F itu adalah 1 per T besar, maka V sama dengan lambda dibagi T besar. Dengan V itu adalah cepat rambat gelombang, lambda panjang gelombang, F kecil, ini F kecil adalah frekuensi, dan T besarnya adalah periode. Lalu bagaimana cara menghitung besaran gelombang yang merupakan cepat rambat gelombang? Kita lihat pada gelombang ini. Apa yang diketahui dari gelombang ini? Ini T kecil ya, waktu. Apa yang bisa diketahui? Lambdanya tadi sudah kita ketahui 0,0. Tadi sudah kita hitung. Kita sudah hitung lambda sama dengan 0,04 meter dan frekuensinya 0,5 Hz. Sehingga cepat rambat gelombangnya bisa kita cari dengan V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 0,04 meter,
kali 0,5 Hz sama dengan 0,02 meter per sekon. 0,02 meter per sekon atau sama dengan 2 cm per sekon. Bagaimana? Sudah paham bagaimana cara menghitung besaran-besaran gelombang dari amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang sampai cepat terhambat gelombang? Itu saja untuk kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.